Shalom, salam jumpa di program Suara dari Jurang yang Dalam di channel YouTube Klasis TTU. Dalam terang tema hari ini, kebesaran kuasa Kristus yang menyembuhkan, terbaca dalam Injil menurut Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Mari kita berdoa. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan Roh Kudus menuntun kami untuk melakukannya setiap saat. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, saya membacakan satu ayat perenungan firman Tuhan ini di ayatnya yang ke-27, berbunyi, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Saudara, apakah saudara melayani di gereja? Firman Tuhan ini menolong saudara. Yesus datang melayani di Kapernaum. Apakah ada karpet merah yang menyambut Yesus? Apakah ada tari-tarian untuk penyambutan baginya? Tidak. Justru yang menyambutnya adalah roh jahat. Siapa itu roh jahat? Roh jahat adalah roh yang selalu menghancurkan setiap orang yang dikuasainya. Roh jahat dalam Injil Markus ini adalah roh yang munafik. Di depan ia tahu siapa Yesus, tetapi sesungguhnya di belakang ia menyimpan misi untuk menghancurkan orang-orang milik Yesus. Ia adalah roh yang tersenyum di depan, tetapi sesungguhnya menikam dari belakang. Saudara mungkin melayani di gereja, melayani di kategorial fungsional dalam pelayananmu, ataupun melayani dalam dunia pekerjaanmu. Ketika saudara melayani, jangan kecewa kalau saudara disambut oleh roh jahat. Jangan putus asa kalau saudara disambut oleh roh jahat yang sesungguhnya menyelinap dalam dunia pelayananmu. Saudara, jangan berhenti apalagi lari dari pekerjaan pelayananmu. Mungkin saudara berkata, habis Pak Pendeta, saya sudah semangat untuk melayani sebagai penetua, tetapi mereka mengatakan khotbah saya jelek. Saudara mengatakan, Pak Pendeta, saya sudah memberikan seluruh waktu saya untuk melayani, membangun rumah Tuhan, tetapi mereka mengatakan saya korupsi. Mungkin saudara sudah melayani dan saudara mengatakan saya sudah bekerja dengan baik di kantor, harusnya saya dipromosi dalam sebuah jabatan, tapi mereka memfitnah saya. Saudaraku, jangan kecewa. Ingat, bukan karpet merah yang menyambut Yesus, bukan juga tari-tarian. Yesus, kepala pelayanan, disambut oleh roh jahat. Dalam pelayanan ini, saudara, justru kita berjumpa, bahkan hidup dengan orang-orang yang wajahnya mungkin manusia, tetapi hati mereka telah dikuasai oleh roh jahat. Perkataan-perkataan mereka berpotensi untuk menghancurkan pelayanan kita, bahkan berpotensi menghancurkan kehidupan sebagai manusia. Jangan kita terjebak, sebab itu adalah rancangan dari si iblis, rencana dari si jahat. Kita justru dipanggil untuk membebaskan dan menyelamatkan mereka, sebab mereka yang dikuasai oleh roh jahat adalah mereka yang sebenarnya sedang sakit dan membutuhkan kesembuhan pada roh, jiwa, dan seluruh hidup mereka.
Mari kita belajar dari Yesus. Ayat 27 firman Tuhan tadi, saya menggariskan sebuah kalimat di situ. Ia berkata-kata dengan kuasa. Yesus berkata-kata dengan kuasa, saudaraku. Ini yang membedakan pelayanan Yesus dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat saat itu, yang juga ada di rumah-rumah ibadah. Sebab mereka memperkatakan firman Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak hidup dalam kebenaran firman itu. Mereka berkata-kata tentang kejujuran, tetapi mereka hidup di dalam tipu muslihat. Mereka berkata-kata tentang kasih, tetapi mereka berlaku kasar kepada saudara-saudari mereka. Mereka mencari-cari kesalahan orang, dan mereka menghakimi sesama mereka. Saudaraku yang terkasih, Yesus berkata-kata dengan kuasa. Mengapa? Karena Yesus telah hidup di dalam kehidupan yang seturut dengan perkataan firman-Nya. Saya percaya kalau saudara hidup seturut dengan perkataan firman yang engkau sampaikan dalam setiap pekerjaan pelayananmu, percayalah, pada harinya engkau akan memiliki perkataan yang berkuasa itu. Berkuasa untuk menolong mereka yang sedang sakit dan terluka. Menolong mereka yang sedang dikuasai oleh kuasa-kuasa roh jahat. Tuhan kiranya menolong saudara, memberi kekuatan dan hikmat, bahwa engkau terpanggil dalam perkataan-perkataan yang berkuasa seturut dengan firman-Nya, untuk membebaskan mereka yang sedang terikat. Tuhan memberkati. Amin.